Selamat datang di channel Cerita Cinta. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Membalas sebuah penghinaan. Bab 65. Setelah selesai menandatangani berkas kerjasama antar perusahaan, Ikram dan Tio langsung bergegas untuk keluar dari ruangan VIP tersebut. Kenzo yang ingin menahan mereka pun hanya bisa diam dan mengurungkan niatnya. Dengan cepat Kenzo mulai melakukan rencana berikutnya. Dia memberi kode pada sang sekretaris untuk mengantar Ikram sampai keluar dari kafe tersebut, sebagai tanda hormat karena sudah mau menjalin kerjasama dengan perusahaan miliknya. Kami harus pergi sekarang, Kenzo. Mulai besok, sudah bisa berkunjung ke kantor milikku untuk membahas proyek yang akan perusahaanmu tangani, kata Ikram berdiri. Baiklah, terima kasih sekali lagi, Ikram. Oh ya, izinkanlah agar sekretarisku mengantarkanmu sampai ke depan kafe ini, Ikram, sebagai tanda kehormatan perusahaanku. Jelas Kenzo sudah ikut berdiri. Oke, tidak masalah. Terima kasih juga, Kenzo. Aku keluar sekarang. Ucap Ikram langsung keluar dari ruangan VIP tersebut diikuti oleh Tio dan juga Novi sang sekretaris milik Kenzo. Kini mereka sudah tiba di depan ruangan VIP menuju ke ruangan umum yang ada di kafe. Saat mereka sedang berjalan, tiba-tiba Tio menghentikan Ikram karena dia harus pergi menuju ke toilet sebentar. Bos, aku ingin ke toilet sebentar. Apa tidak masalah jika kau menungguku di depan, bos? Tanya Tio sambil menahan sesuatu. Ya sudah, pergilah segera. Aku akan menunggumu di meja depan, jawab Ikram. Terima kasih, bos. Ucap Tio langsung berlari meninggalkan Ikram dan juga Novi. Saat ini tinggallah mereka berdua di lorong ruangan yang terlihat tidak terlalu ramai. Dengan cepat Ikram langsung membalikkan tubuhnya untuk segera menuju ke arah ruang umum kafe. Tapi saat dia akan berjalan, tiba-tiba Ikram merasakan jika tangannya dicekal oleh seseorang, membuat Ikram harus terpaksa menghentikan langkahnya dan menatap ke arah tangan yang sudah berani menyentuhnya tanpa izin. Lancang sekali kau menyentuh tanganku, teriak Ikram marah dan langsung menatap wanita yang sudah ada di samping tubuhnya itu. Kenapa Tuan Ikram yang terhormat? Maaf jika aku terlihat sangat lancang, tapi ini terpaksa aku lakukan karena kamu terlihat sangat jual mahal terhadapku, jawab Novi dengan lantang. Dengan cepat Ikram menghempaskan tangan Novi secara paksa, membuat Novi merasa terkejut dan sedikit kesakitan. Tanpa menunggu lama, Ikram langsung memberi peringatan kepada sekretaris tersebut dengan menatap wajahnya tajam. Jangan pernah kau lancang menyentuhku, wanita murahan. Aku sudah sangat mengenal tipe wanita sepertimu. Apa kau kira aku tergoda denganmu? Jangan munafik, Tuan Ikram. Aku sangat tahu dengan sifat pria kaya seperti kalian. Apalagi kau adalah seorang pria yang baru saja menjadi kaya. Sudah pasti kau sangat haus dengan belayan kasih sayang dari wanita sepertiku, kan? Sekarang buanglah gengsimu itu, sayang. Karena saat ini hanya ada kita berdua di lorong ini, ucap Novi yang tidak tahu malu. Kini dia sudah mendekatkan tubuhnya menuju ke arah Ikram, membuat Ikram mundur ke belakang dengan wajah memerah menahan amarah. Mundur, Novi. Jangan memancingku untuk berbuat kasar, teriak Ikram memperingati. Ayo sayang, lakukanlah jika kau mau. Karena aku sangat menyukai pria yang bermain secara kasar. Brengsek, sepertinya kau memang benar-benar mencari mati. Lakukanlah Tuan Ikram. Ayo, kita segera pergi menuju hotel atau apartemen. Aku janji akan memuaskanmu sampai pagi datang menyapa, ucapnya sambil terus berjalan ke arah Ikram yang masih mundur ke belakang. Kau benar-benar wanita keras kepala, Novi, teriak Ikram yang marah. Terdengar suara tamparan yang sangat nyaring menggema di lorong tersebut. Novi sang jalang kini sudah terjatuh ke atas lantai akibat tamparan keras yang diterima olehnya. Dasar pelat, berani sekali kau mengganggu suamiku, teriak seorang wanita yang tak lain adalah Sinta. Dengan perasaan marah, Sinta kembali mendatangi jalang tersebut sambil memberikan tamparan kembali di pipi mulusnya, membuat wanita tersebut memohon ampun kepada Sinta dan juga Ikram. Kini darah segar sudah menghiasi sudut bibir wanita yang menjadi sekretaris Kenzo itu. Ikram yang merasa jika istrinya sudah sepadan memberikan pengajaran terhadap wanita itu pun langsung berlari mendekap tubuh Sinta dengan kuat. Cukup sayang, aku rasa aku sudah berhasil memberikannya pelajaran berharga, ucap Ikram menendangkan Sinta. Tidak, dia harus aku musnahkan, mas. Berani sekali dia menggoda suamiku. Apa dia kira dia sudah sebanding denganku? Dasar cermurahan kau, teriak Sinta yang emosi. Mendengar keributan yang terjadi, para pelayan dan juga Kenzo langsung keluar menuju ke arah mereka.
Dengan cepat Kenzo langsung membantu sekretarisnya untuk bangkit dan berdiri. "Apa yang kau lakukan, Novi? Kenapa kau bisa seperti ini?" tanya Kenzo yang terkejut. "Maafkan saya, Tuan. Ikram, aku sangat meminta maaf kepadamu. Mungkin ada sesuatu hal yang telah dilakukan oleh sekretarisku sampai membuat Nona Sinta Baskara menjadi sangat marah," ucap Kenzo memotong ucapan Novi. Sinta mendengar ucapan dari Kenzo pun langsung berusaha melepaskan diri dari pelukan Ikram. Dia sangat ingin meluapkan amarahnya kepada mantan arsitek yang pernah bekerja sama dengan perusahaannya tersebut. "Kau? Jadi kau yang sudah mengundang Calang ini untuk menemui suamiku?" tanya Sinta yang berteriak. "Iya, maaf Nona, sepertinya sudah terjadi kesalahpahaman di sini," jawab Kenzo. "Tidak, aku sangat yakin pasti kau sengaja menyuruh wanita murahan itu untuk menggoda suamiku, ha? Hei, jangan lupa ya, jika aku juga adalah seorang pebisnis, Kenzo. Jadi aku sangat tahu dengan akal licik yang sedang kau mainkan ini." Ikram yang melihat ke sekeliling mulai ramai dan mulai membicarakan mereka pun mencoba untuk melerai perdebatan. "Sayang, ayo kita segera pulang. Seperti memang ada yang sengaja membuat kita malu di kafe milikmu ini," bisik Ikram membuat Sinta kembali berpikir dengan jernih. "Baiklah," jawab Sinta pelan. "Kalian semua bubar sekarang juga. Dan satu lagi, jangan ada satu orang pun yang berani membeberkan masalah ini keluar dari kafe. Jika kalian melakukannya juga, maka aku akan bertindak dengan tegas," ucap Ikram memperingati. Baik, Tuan," jawab mereka kompak. Setelah semua bubar, Ikram mulai merangkul tubuh Sinta dan menatap ke arah wajah Kenzo. "Kenzo, jika kau masih mau melanjutkan kerja sama kita, maka kau pecat sekretaris murahanmu itu," ucap Ikram langsung berjalan sambil merangkul Sinta meninggalkan kedua orang tersebut. Tak lama kemudian, Tio yang sudah berdiri menatap mereka dari kejauhan langsung berlari mendatangi Kenzo dan sekretarisnya. Dia menatap wajah Kenzo dengan tatapan tajam sambil tersenyum dengan miring. "Aku tahu jika kau memiliki niat terselubung dengan Ikram. Tapi sepertinya lawanmu kali ini tidak sebadan denganmu, Tuan Kenzo. Berlatihlah dengan pintar agar kau tidak terjatuh ke dalam lubang yang sudah kau gali sendiri," ucap Tio sambil menepuk pundak Kenzo. Setelah itu dia pun langsung berlari mengejar sang bos. Sedangkan di negara lain, tepatnya di negara Korea, saat ini Wulan sedang duduk sendiri di depan taman rumah sakit yang dia tempati. Jika di Indonesia menunjukkan pukul 7 malam, maka di Korea lebih cepat 2 jam menjadi pukul 9 malam. Wulan yang sudah hampir 1 bulan berada di rumah sakit tersebut pun merasa sangat bosan, sehingga dia memohon kepada Pak Adam agar mengantarnya untuk melihat taman yang ada di rumah sakit. Setelah mengantarkan Wulan di depan taman, Pak Adam langsung pergi menuju ke arah kantin untuk melakukan makan malam yang sudah sangat telat. Kini tinggallah Wulan sendiri menatap indahnya taman tersebut. Terdengarlah nafas yang keluar dari mulut Wulan, membuat seorang pria yang sedang berdiri tepat di belakangnya merasa penasaran dengan apa yang difikirkan oleh wanita tersebut. "Apa kau sudah memikirkan sesuatu?" tanya seseorang yang membuat Wulan langsung memutar kepalanya ke arah samping. "Dokter?" tanya Wulan terkejut. "Maaf jika aku selalu mengejutkanmu, Wulan. Tapi jika aku boleh tahu, kenapa kamu menghela nafas? Apakah kamu sedang memikirkan hal yang sangat berat saat ini?" tanya Dokter Imran penasaran. Wulan yang mendengar pertanyaan dari sang dokter pun langsung menatap ke arah langit yang berwarna gelap. Terlihat bulan yang menerangi dengan sangat cantik dan bersinar terang serta dihiasi oleh bintang-bintang yang menemaninya. "Dokter, apakah wanita seperti diriku masih mempunyai kesempatan untuk bahagia?" tanya Wulan masih menatap ke arah langit. Imran yang mendengar pertanyaan dari pasiennya tersebut langsung berdiri mendekat ke samping kursi roda milik Wulan. Dia ikut menatap ke arah langit, mengikuti arah mata Wulan. "Tentu saja, Wulan. Semua orang di dunia ini sangat pantas untuk bahagia. Tapi satu yang harus kita terapkan di kehidupan kita, Wulan. Bahagialah dengan kebahagiaan yang memang sudah menjadi milik kita. Jangan pernah bahagia dengan cara merebut kebahagiaan orang lain. Karena siapapun yang melakukannya, dijamin orang itu tidak akan pernah merasakan kebahagiaan dari semua perbuatannya," jawab Dokter Imran membuat Wulan langsung menatap ke arah dokter tersebut. Sungguh ucapan dokter itu benar-benar mengingatkan dirinya dengan keinginan Wulan beberapa bulan yang lalu.
Masih teringat dengan jelas saat dia meminta kepada Sinta untuk melepaskan Ikram dan juga Cinta agar bisa kembali dia miliki. Sungguh terasa sangat egois sikap dirinya waktu itu. Bagaimana bisa dia berbuat setega itu terhadap sesama wanita? Kamu menangis, Wulan? Tanya Dokter Imran mengejutkan Wulan. Tanpa terasa ternyata Wulan sudah meneteskan air matanya. Dengan cepat Wulan menyeka dengan jari dan bersikap seperti biasa. Tidak dokter, aku hanya mengantuk dokter. Jawab Wulan berbohong. Imran yang mengetahui kebohongan dari Wulan pun langsung berjongkok di depan kursi roda milik Wulan. Tanpa Wulan sangka, jika Dokter Imran malah menggenggam tangan Wulan dengan erat, membuat Wulan langsung menatap ke arah Dokter Imran dengan perasaan terkejut. Dokter. Wulan, dengarkan semua perkataanku ini. Sebenarnya aku sudah mengetahui semua masa lalumu, dan aku sangat mengerti dengan apa yang kau rasakan saat ini. Jujur, aku sedikit terkejut saat mengetahui kenyataan jika kau dan Ikram ternyata adalah mantan suami istri. Pantaslah jika dia bersikap sangat dingin kepadamu. Dan aku yakin itu semua dia lakukan karena dia masih memiliki rasa sakit yang masih membekas di hatinya. Aku juga sudah mengetahui semua perbuatan tercelamu di masa lalu. Semua yang kau lakukan itu karena rasa terpaksa, bukan? Sehingga menimbulkan rasa depresi berat kepada pikiran dan jiwa Wulan. Aku juga memiliki masa lalu yang kelam. Jadi jika kau bersedia, mari berjuang bersama. Aku berjanji akan membantu kesembuhanmu. Apakah kau mau menerima diriku ini? Tanya Dokter Imran menatap wajah Wulan intens. Wulan yang mendengar ucapan dari sang dokter pun merasa sangat terkejut. Bahkan dia tidak dapat mencerna pertanyaan itu dengan baik. Dokter, aku sungguh tidak mengerti dengan pertanyaanmu itu. Ucap Wulan gugup. Ya, maaf jika sudah membuatmu terkejut, Wulan. Tapi sungguh aku benar-benar serius dengan perkataanku ini. Baiklah, jika kamu masih bingung untuk menjawabnya, aku akan memberikanmu waktu, Wulan. Yang terpenting, kau tetap semangat untuk sembuh, kata Dokter Imran menjelaskan. Terima kasih dokter. Aku sungguh beruntung bisa mengenal dokter. Ucap Wulan tersenyum. Aku juga, Wulan. Jawab Dokter Imran membalas senyuman Wulan. Sungguh tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Pasti setiap kehidupan dan perjalanan takdir seseorang mempunyai masa lalu yang kelam. Begitupun dengan Dokter Imran. Sebenarnya dia adalah seorang duda yang ditinggal meninggal oleh sang istri tercinta. Saat itu Dokter Imran memutuskan untuk menikah diam-diam dari keluarga besarnya yang ada di Indonesia. Karena dia memiliki keluarga yang sangat rumit dan pelik, jadi Imran memilih jalan tersebut. Saat itu dia masih menimba ilmu di kampus kedokteran, dan tanpa dia sangka jika ternyata istri yang dia nikahi dan pacari selama 1 tahun itu mengidap penyakit kanker payudara yang sudah stadium akhir. Istrinya memang sengaja menutupi penyakitnya tersebut dari dirinya, karena alasan tidak mau menyusahkan Imran. Sampai akhirnya istrinya menyerah dan menutup mata tepat di pernikahannya yang baru berumur 5 bulan. Mulai dari kejadian itu, Imran merasa sangat menyesal, dan dia memutuskan untuk kembali menimba ilmu menjadi dokter spesialis kanker. Sampai akhirnya dia menjadi dokter spesialis untuk pasien bernama Wulan. Saat itu jugalah, dia sangat ingin menyelamatkan hidup Wulan yang sudah berada di ujung tanduk. Dan ternyata rasa iba dan penasarannya kini menimbulkan rasa yang lain di hati Imran. Dia merasa jika Wulan adalah wanita yang lemah lembut dan juga penuh misteri. Terlalu banyak rahasia yang Wulan sembunyikan demi kebaikan semua orang. Dan karena itulah dia juga sangat ingin mengubah jati diri Wulan menjadi wanita yang terbuka dan jujur. Setelah berbincang-bincang sejenak, tak lama kemudian datanglah Pak Adam yang baru menyelesaikan makan malamnya di kantin rumah sakit. Pak Adam sudah mengetahui niat baik yang diinginkan oleh Dokter Imran tersebut. Dan tentu saja Pak Adam menerima dokter itu dengan penuh rasa syukur. Pak, apakah Bapak sudah makan malam? Tanya Dokter Imran. Sudah, Dok. Baru saja selesai, dokter. Terima kasih karena sudah mau menemani anak saya. Ucap Pak Adam tersenyum. Iya, kebetulan saya juga sedang istirahat, Pak. Jawab Dokter Imran. Oh ya, lebih baik jika kamu masuk sekarang, Wulan. Karena malam sudah semakin larut dan dingin. Ucap Dokter Imran.
Dengan cepat Wulan dan Pak Adam mengikuti apa yang diperintahkan oleh Dokter Imran. Iya, jika begitu kami masuk sekarang, dokter. Terima kasih sekali lagi, ucap Wulan tersenyum. Bersambung.